Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, sebelum memulai saya akan menjelaskan pengertian dari pajak. Pengertian dari pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh utang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Nah, selanjutnya di dalam pembahasan ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini akan dijumpai pengertian-pengertian dan istilah-istilah yang baku seperti pengertian dari wajib pajak, NPWP, SPT, SKP, SP, dan lain-lain. Nah, teman-teman, kalau dasar hukum ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pajak dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1 menurut golongannya, 2 menurut sifatnya, dan 3 menurut lembaga pemungutnya. Menurut golongannya yaitu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan ke orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan ke orang lain. Menurut sifatnya yaitu ada pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang berdasarkan subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Sedangkan pajak objektif yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak tersebut. Sedangkan yang ketiga, menurut lembaga pemungutnya, yaitu ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, jadi NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, fungsi NPWP ini adalah 1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. 2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Nah, jadi setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP akan dikenakan sanksi. Nah, jadi hati-hati ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang SPT atau surat pemberitahuan. Nah, jadi surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, fungsi dari SPT ini yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SSP atau surat setoran pajak dan pembayaran pajak. Jadi, pengertian dari surat setoran pajak ini adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, fungsi dari SSP ini yaitu sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Pada pembahasan kedua, berikut ini saya menjelaskan tentang SKP atau surat keterangan pajak. Jadi, surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar.
atau SKPKB. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Adapun bermacam-macam SKP, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan surat ketetapan pajak nihil. Dan selanjutnya ada SPT atau surat tagihan pajak, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Fungsi STP adalah 1. Sebagai koreksi atau jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak. 2. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 3. Alat untuk menagih pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sidki Sifa. Saya akan menjelaskan pembukuan dan pencatatan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Sedangkan pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto. Adapun ketentuan pembukuan dan pencatatan yaitu 1. Diselenggarakan dengan itikat baik. 2. Harus diselenggarakan di Indonesia. 3. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat kas dan stelsel aknal atau stektel kas. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang ketentuan pembukuan dan pencatatan, yaitu pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Nah, selanjutnya yaitu ada sanksi perpajakan. Jadi, sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal 2 macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Jadi hati-hati ya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Bagi yang sudah bekerja, jangan lupa bayar pajak ya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.